Kawasan kota di Jakarta merupakan salah satu kawasan bersejarah di Indonesia. Kawasan ini menghadirkan sebuah pengalaman kepada wisatawan untuk mengenal bangunan-bangunan era kolonialisme. Selain sebagai kawasan wisata, kawasan ini juga merupakan kawasan perkantoran. Bangunan kantor yang ada merupakan bangunan lama maupun bangunan baru. Sehingga Kevin Lynch menjelaskan bahwa elemen-elemen fisik yang kasat mata dapat dijadikan identitas sebuah kota. Untuk itu, tentang permeability dan imageability pada kawasan kota tua ini akan dibahas secara detail. Permeability merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Kevin Lynch sebagai suatu teori yang mengkaji mengenai kemudahan suatu ruang dicapai baik dari dalam maupun dari luar ruang tersebut. Permeabilitas diambil dalam studi sebagai konsep yang menciptakan dampak positif pada pengguna. Asumsi permeabilitas dapat dijelaskan tergantung pada komponen fisik, fungsional, dan persepsi yang diilustrasikan. Ketika aspek yang didefinisikan permeabilitas dalam studi sebelumnya diperiksa, hal-hal yang diakomodasikan oleh faktor fisik, fungsional, dan perseptual yang secara langsung berkaitan dengan permeabilitas untuk mendukung tingkat permeabilitas. Dalam menentukan konsep tersebut, terlihat bahwa permeabilitas dapat dijelaskan dengan yang pertama, aksesibilitas. Dalam arti aksesibilitas fisik karena penjelasan akses yang mudah dan bersifat fisik. Yang kedua, variasi karena penjelasannya pluralitas serta bersifat fungsional. Ketika kedua hal di atas ditentukan untuk dievaluasi menurut preferensi pengguna, keterbacaan sesuai dengan kriteria pengakuan dan pemahaman. Imageability. Imageability berasal dari kata dasar yaitu image atau citra. Menurut KBBI, citra bermakna rupa, gambar, atau gambaran. Sehingga apabila diartikan imageability yaitu merupakan gambaran suatu kota berdasarkan penilaian orang banyak. Menurut Lynch, image citra lingkungan adalah proses dua arah antara pengamat dengan benda yang diamati, atau disebut juga sebagai kesan atau persepsi antara pengamat terhadap lingkungannya. Kesan pengamat terhadap lingkungan tergantung dari pemahaman pengamat. Namun biasanya citra kawasan tidak hanya dirasakan oleh satu individual namun oleh orang banyak. Dalam hal ini, kami mengambil contoh kawasannya itu Kota Tua Jakarta atau zona inti. Selanjutnya, analisis permeability. 1. Blok bangunan. Blok bangunan yang terbentuk di kawasan kota tua ini cenderung terbagi menjadi bagian-bagian yang besar. Kemudahan pencapaian yang dimiliki kawasan kota tua dapat terlihat dari bentuk layout bloknya. Dari terbentuknya blok-blok di kawasan kota tua terdapat terlihat banyak muncul jalur sirkulasi yang memudahkan akses dari satu titik ke titik lainnya dengan mudah dan dekat. Berikut adalah blok gambar blok-blok di kawasan kota tua dan fungsi bangunan di blok kota tua. Selain pada bentuk blok bangunan yang dijadikan sebagai indikator permeability, fungsi dan blok-blok bangunan ini juga dapat dijadikan sebagai indikator penilaian permeability suatu kawasan. Pada kawasan kota tua zona inti, fungsi bangunan yang ada di dalamnya didominasi oleh bangunan bersejarah, dijadikan wisata bersejarah berdasarkan kesamaan fungsi yang ada di dalam kawasan ini, maka rasa permeability yang dimiliki kawasan ini akan sama. Lebar jalur. Berikut ini merupakan rumaja, ruang manfaat jalan. Sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, rumaja merupakan ruas panjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman timbunan, dan galian gorong-gorong, perlengkapan jalan, serta bangunan pelengkap lainnya. Lebar jalan tiang bendera dibagi menjadi dua segmen, karena di tengahnya terdapat bangunan. Pada jalan ini memiliki lebar 6,25 meter untuk kendaraan bermotor. Namun, jalan ini tidak memiliki pedestrian untuk pejalan kaki. Setiap bangunan wajib mundur 2,5 meter dari jalan untuk dijadikan teras. Lebar jalan untuk kendaraan bermotor yaitu 10 meter.
Pada sisi kanan dan kiri jalur kendaraan terdapat 2 jalur pedestrian dengan ukuran berbeda. Pada sisi kanan lebar jalur pedestriannya yaitu 2 meter termasuk landscape. Pada sisi kiri lebar pedestrian cukup lebar yaitu 6 meter termaksud landscape. Sisi kanan lebih besar karena banyak bangunan yang memiliki teras lebar. Pada jalan Kali Besar Barat, ini terdapat sungai di tengahnya dengan lebar sekitar 25 meter. Selanjutnya pada poin ketiga, jalur sirkulasi. Jalur sirkulasi yang ada di kawasan kota ini terdiri dari 2 jenis jalur. Jalur yang pertama merupakan jalur pedestrian, dan jalur yang kedua merupakan jalur kendaraan. Jalur pedestrian yang ada pada kawasan Kota Tua berhubungan langsung dengan jalur kendaraan, sehingga transisi dari jalur kendaraan menuju jalur pejalan kaki lebih mudah. Adapun contoh gambar yang dapat dilihat pada jalan di Kota Tua, Jakarta. Analisis imageability. Imageability merupakan teori dari Kevin Lynch yang mengkaji mengenai bagaimana kualitas fisik suatu objek memberikan peluang besar untuk timbulnya image yang kuat yang diterima orang lain. Menurut Lynch, 1980, kualitas fisik yang dihasilkan oleh suatu kawasan ini didasarkan oleh 5 elemen. Elemen-elemen ini diimplementasikan ke dalam kawasan Kota Tua zona inti. Yang pertama adalah elemen path. Path adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melaluinya. Path dapat berupa jalan raya, trotoar, jalur transit, kanal, dan jalur kereta api. Bagi banyak orang, ini adalah elemen dominan dalam gambaran mereka. Path yang ada di kawasan Kota Tua ini terbentuk dari jalur sirkulasi pejalan kaki yang mengitari kawasan ini. Jalur pejalan kaki di kawasan ini berbatasan langsung dengan bangunan-bangunan di pinggirannya. Path di kawasan Kota Tua, zona inti ini memiliki ukuran yang bervariasi di setiap jalur yang ada. Path di kawasan Kota Tua saling terhubung satu dengan yang lainnya. Jalan yang ada di Kota Tua terbagi menjadi 2, yaitu untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Elemen edge. Edge merupakan batas-batas suatu wilayah. Edge yang ada di kawasan Kota Tua ini didominasi batasan berwujud air dan jalur kereta api. Pada sisi barat dan utara, kawasan ini dibatasi dengan sungai seperti Kali Krukut dan Kali Ciliwung. Pada bagian utara, kawasan ini langsung dibatasi oleh laut yang terdapat pelabuhan. Pada bagian selatan, kawasan ini dibatasi oleh stasiun Kota Tua dan rel kereta api. Gambar di samping ini merupakan batasan-batasan kawasan Kota Tua Jakarta, baik pada sisi utara, selatan, timur, dan barat. Kali Krukut merupakan batas kawasan Kota Tua Jakarta pada sisi barat. Batasan ini merupakan batasan alami yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Selain batasan alami seperti Kali Krukut, terdapat pula trotoar. Kali Ciliwung merupakan batas kawasan Kota Tua Jakarta pada sisi timur. Batasan ini merupakan batasan alami yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Selain batasan alami seperti Kali Ciliwung, terdapat pula trotoar. Elemen distrik. Distrik merupakan kawasan yang ada di suatu kota. Berdasarkan fungsinya, kawasan Kota Tua terdiri dari 6 jenis kawasan, yaitu kawasan bersejarah, kawasan perkantoran, kawasan pelayanan jasa, kawasan industri, kawasan permukiman, dan area hijau. Fungsi bangunan yang mendominasi kawasan Kota Tua Jakarta yaitu kawasan bersejarah dan pelayanan jasa. Ada 10 distrik kawasan bersejarah. Ada 5 distrik yang berfungsi sebagai perkantoran. Ada 1 distrik yang berfungsi untuk bangunan perindustrian. Ada 4 distrik yang berfungsi untuk bangunan permukiman. Di sebelah bisa dilihat foto yaitu fungsi bangunan di Kota Tua. Selain berdasarkan fungsi bangunan distrik di Kota Tua, Jakarta juga dapat dibagi berdasarkan kawasan bangunan bersejarah. Elemen NUT. Persimpangan jalan merupakan tempat di mana suatu jalan bertemu dengan jalan lainnya. Persimpangan ini biasanya berupa pertigaan, perempatan, simpang 5, dan seterusnya sesuai dengan jumlah jalan yang bertemu. Pada kawasan Kota Tua ini cukup banyak persimpangan jalan yang terbentuk akibat banyaknya sirkulasi dari berbagai arah.
Berikut merupakan gambar dari persimpangan jalan di kota tua. Yang kelima yaitu elemen landmark. Landmark merupakan bagian yang penting dari sebuah kawasan. Landmark merupakan bagian yang paling mencolok atau merupakan penanda dari sebuah kawasan yang paling bermakna bagi orang yang melihatnya. Berikut ini merupakan contoh landmark yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Kesimpulannya, probability merupakan sebuah tolak ukur yang menggambarkan suatu kualitas ruang baik dari segi visual maupun aksesibilitas yang ada di dalam suatu lingkungan perkotaan. Probability dapat dipahami berdasarkan pengalaman di dalam kawasan didasarkan dari pengetahuan yang sudah diketahui. Permeability ini berhubungan dengan jalur penghubung yang dapat mengindikasikan baik atau tidaknya penglihatan maupun pergerakan suatu tempat tersebut. Sedangkan imagability merupakan hasil pengamatan selama berada di kawasan berdasarkan teori Kevin Leach. Imageability merupakan citra atau kualitas fisik yang dimiliki suatu kota atau tempat. Permeability pada kawasan Kota Tua Jakarta cukup baik. Secara keseluruhan terlihat dari pencapaian baik dari dalam maupun menuju kawasan Kota Tua. Selain itu, hampir semua jalan sudah memenuhi standar dari peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Sekian dan terima kasih.